klasifikasi gitu. Ya, ya mulai dari awal lah. Coba kamu lihatkan dulu datanya seperti apa, Oh, oke, ditunjukkan. Pak. Baik, Pak. Kamu share screen dulu datanya seperti apa. Kamu ceritakan secara bertahap apa seperti apa yang sudah dikerjakan. Baik, Pak. Ini masih buka. Bentar. Oke, oke, saya tunggu. Amati ya, silakan juga boleh bertanya ya. Ini anggap aja nanti persiapan sebelum presentasi ya. Kami Hmm. citranya itu disinari oleh UV dia supaya invisible ink itu yang citra asli itu benar-benar tampil dan terlihat. Jadi ini Contohnya seperti ini untuk oke. yang uang 1000. Sebentar saya tanya. Berarti dari ini memakai pertama diolah tahapannya nanti pakai UV ya, Oke, Pak. pakai Ya, UV baru diambil citranya. citranya. Oke, oke, lanjutkan dulu. Nah, ini untuk yang 1000 seperti ini, teman-teman. Mm-mm. Kemudian sisi depan. Nah, kami ini ada beberapa nominal yang BI-nya itu terlihat di sisi depan, tampak depan. Dan ada beberapa uang nominal yang BI-nya itu ada di sisi belakang. Seperti ini, 10.000, 50.000. Nah, ini teman-teman. Nah, berarti ada dua sisi ya, satu nominal ada dua sisi. Okay. Ya, terus kalau yang selain uang asli seperti apa? Nah, untuk uang palsu sendiri seperti ini. Untuk yang print-printan seperti ini. Kemudian untuk yang nah, ini untuk yang uang mainan, ada tulisnya uang mainan di sini. Ini hampir sama dengan yang ini yang asli. Cuman perbedaannya ya dari segi kontras karena penggunaan kamnya tidak ada. Nih. Terus gimana dari kalau dibalik apa itu visible invisible ink-nya itu kelihatan ya kalau pakai UV ya? Oke, Pak, kelihatan, Pak. Sebentar, kalau saya tanya ya, kalau sebenarnya ya kamu nanti mengolahnya seluruh image-nya ini. Mengolahnya maksudnya, Pak? Enggak, seluruh gambar, maksudnya seukuran gambarnya, seukuran citranya. Oke, seukuran citranya, Pak. Nanti di dalam MATLAB-nya, di project-nya itu terdapat cropping, Pak. Yang Iya. kita bisa sesuaikan sendiri cropping-nya. Ya udah, kamu lanjutkan dulu deh. Terus dari Data ini testingnya ada 15 citra seperti ini. Jadi ini barusan di data training kita itu sudah menyiapkan citra-citra yang sudah berhasil di cropping. Dan ini data testing ini masih belum di cropping, Pak. Di cropping itu nanti seberapa croppingnya?
sesuai dengan ini Gitu Pak, ya. lebar dari objek Heeh. uangnya. Heeh. Bentar. Oke, 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 oke. Ada nggak contoh yang hampir mirip antara yang asli dengan yang mainan? Main. Hampir mirip. Mungkin ada Pak. Ya. Namun ini kemarin itu kami susah dalam ini 100.000 yang benar-benar asli itu Pak. Kami yang minjam ke uang itu, uang ke bank, nah itu Mm-mm. nominalnya 100.000 Pak. Nah, Mm-mm. namun 100.000 yang Mm-mm. lama, bukan yang 100.000 yang seperti ini. Yang digunakan sekarang ya. Oke. Dan itu juga tampil untuk seperti ini Pak. Ada invisible ink yang juga tampil. Namun kurang Mm-mm. tahu kemarin BI-nya ada yang tampil atau tidak karena teman saya yang tak suruh kemarin. Mungkin bisa menambahkan teman-teman anggota saya mengenai penjelasan tentang ini yang mirip kemarin dari DP Mm-mm. ataupun Wiko. Mm-mm. Izin menambahkan Pak. Iya, iya. Untuk 100.000 palsu yang kami pinjam dari bank itu nominalnya memang 100.000 tapi untuk uang yang lama. Itu bisa dilihat di data training 6. Mm-mm. Jadi tetap kami masukkan di data training meskipun nominalnya yang lama. Uang 39. Nah, untuk uang yang lama itu Pak, ternyata invisible ink-nya itu bukan BI, tapi berupa nominal seperti ini. Jadi meskipun palsu itu ada invisible ink-nya, namun invisible ink-nya itu tidak begitu jelas gitu. Seperti itu, Pak. Ini palsu ini. Iya, uang palsu. Tapi ya citranya jelek ya ini. Oh iya, iya, iya. Oke, yang saya tanyakan sekarang ya. Nanti output dari klasifikasinya apa? Tampilan hasil 100.000 asli atau 10.000 palsu gitu Pak. Jadi sesuai dengan nominal dan keasliannya Pak. Berarti kan berarti enggak masing-masing apa dikenali juga nominalnya Oke. atau hanya menyebutkan luarannya ini uang asli atau palsu. Jadi tanpa Sejauh ini kami dengan nominalnya Pak. Jadi kalau ini 20.000, uang 20.000, jadi hasilnya nanti 20.000 asli atau palsu. Oh gitu. Ya, sebentar. Lah, permasalahannya sekarang saya tanya. Ini kan kondisi uangnya kan pernah nggak diuji dengan uang yang dipakai sehari-hari? Dalam artian, kan kondisi uang kan semuanya tidak bagus ya. Kecuali uang yang baru lah ya. Kalau uangnya itu nggak baru, seperti contoh pada uang yang mana? 39 mungkin ya, atau yang tadi dicontohkan. Coba 39. Lah, misalkan kondisi uangnya seperti ini, misalkan biasa dipakai di pasar atau apa. Nah, sudah pernah diuji coba apa belum? Masih belum, soalnya kemarin masih mengumpulkan citra-citra yang luset seperti ini untuk dijadikan data training Pak. Nah, maksud saya kalau bisa nanti datanya kamu tambah kan ya. Datanya ditambah, jangan hanya uang yang bagus ya. Gimana? Nanti kalau uang itu tiba-tiba pernah terlipat atau bagaimana ya namanya uang. Nah, kondisinya kan kadang beda-beda lah. Ini Nanti, sobek Pak. nah mungkin ada yang ini lah. Itu kan mungkin bisa aja nanti uang asli dikenali uang palsu. Seperti itu. Ya. Oke Pak. Jadi nanti data setnya kalau bisa ditambahi ya untuk data trainingnya, nanti data testingnya juga diuji coba. Saya enggak tahu, saya belum pernah ini. Ada nggak metode yang
ekstraksi yang lebih efektif dari GLCM. Dalam artian sebenarnya uang itu kan punya identitas kan ya, punya unik ya. Oke, Pak. Maksud saya, oke lah kamu sekarang akurasi yang terakhir berapa? 75% lah. Menurut saya, Pak. 75%. Masalahnya kalau kamu nanti ketemu uang-uang yang seperti tadi saya ungkapkan ya, dalam artian uang yang sudah terlipat atau uang yang kondisinya tidak terlalu bagus walaupun itu asli, nah, bisa aja terjadi kesalahan ya. Nanti bisa diuji pakai confusion matrixnya, dilihat seberapa besar kondisi false positifnya atau true negatifnya seberapa besar. Nah, sebenarnya ya kalau kamu pakai keseluruhan citra ya, dalam artian kamu misalkan ekstraksi fiturnya memakai GLCM, sebenarnya tingkat kesalahannya, tingkat kesalahan dari pengenalan fiturnya pun juga besar ya. Makanya akurasimu tidak terlalu tinggi. Ya mungkin nanti kalau ada jurnal atau paper yang membahas bagaimana sih sebenarnya uang itu kan punya ciri-ciri kan ya, identitas. Iya, Pak. Nah, mungkin ada nggak misalnya kita mengambil ciri-cirinya, jadi tidak seluruhnya, sehingga ketika digunakan pada uang yang kondisinya tidak sebagus yang kita harapkan, itu tetap bisa kita kenali berdasarkan ciri-cirinya. Jadi lebih detail lagi sih ciri-cirinya seperti itu. Nah, mungkin ada nggak cara, mungkin daripada kamu mempelajari melihat mengekstraksi fitur dari keseluruhan uang gitu loh. Nah, maksud saya seperti itu. Mungkin ya kalau di uang yang 1000 ya dilihat kan identitasnya kan mungkin yang dari tulisan BI, tulisan 1000 ada di lokasi pitanya itu ya. Kemudian ada di logonya, gambarnya Kepulauan Indonesia dan sebenarnya kalau kita lihat dari kasat mata sudah bisa dilihat di posisi-posisi mana sebenarnya fitur yang mungkin bisa menjadi acuan untuk membedakan. Jadi kalau misalkan jadi tidak usah keseluruhan, ya. Misalkan kamu kalau di bagian bawah itu ya, misalkan di bagian pojok kiri bawah, misalkan terlipat atau rusak atau apa ya. Nah, kalau kamu ambil lebih detail lagi kan bisa mengurangi kesalahan seperti itu, bisa mengurangi kesalahan dalam pengenalan. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin dari peta gambarnya itu nanti dibagi per segmen, ya. Nanti biar bisa membedakan, ya. Per segmen dalam artian dipecah-pecah. Nanti tidak semua gambar yang diolah diambil berapa gambar. Mungkin bisa seperti itu. Beberapa blok ya dalam gambar tersebut. Nah, itu kan mungkin lebih memperjelas fiturnya. Jadi kalau diekstraksi, oh ini pasti kalau uang asli seperti ini, uang palsu nanti beda lagi seperti apa. Nah, jadi kalau semuanya uangnya itu diekstraksi, nah takutnya apa kalau menghadapi uang yang kondisinya nggak sama, nah berarti nanti bisa aja tingkat kesalahan baik itu false positif atau true negatifnya bisa aja tinggi, sehingga hasil dari akurasinya nanti rendah, biasanya seperti itu ya. Ya mungkin ini saya rasa sudah bagus ya. Cuma nanti ya mumpung masih ada kesempatan, silakan nanti pertama ditambah datasetnya dan dicoba-coba gimana lebih efektif lagi dalam mengekstraksi fiturnya. Oke lah nanti memakai GLCM boleh ya. Cuma pada gambar ini kan luas ya uang itu. Jadi diambil yang paling penting-penting saja bagaimana. Mungkin seperti itu sih. Kalau saran saya mungkin bisa
Bisa, kalau bisa efektif seperti itu ya. Oke, Pak. Iya. Jadi mungkin ini bisa sebelum masuk ke, sebenarnya banyak cara ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana contoh kasus yang lain ya. Saya rasa ini sudah bagus ya. Tapi kalau bisa ditingkatkan lagi cara ekstraksi fiturnya ya, dengan melihat, karena uang itu kan sudah punya identitas, makanya kalau bisa memanfaatkan area-area yang sudah ada identitasnya, sedangkan area yang tidak ada identitasnya bisa di don't care atau bisa diabaikan untuk mengurangi kesalahan dalam pengenalan, seperti itu ya. Oke, Pak. Itu saran saya ya. Saya rasa sudah cukup. Mungkin nanti di pertemuan ke depan semoga sudah ada perkembangan yang lebih baik lagi ya. Oke, Pak. Baik. Oke, saya rasa sudah cukup yang ini. Kelompoknya Oke, Pak. Hairul. Ya. Terima kasih banyak, Pak, atas Ya. sarannya. Iya, iya. Apa ini? Kelompoknya Cahya Putri mungkin. Ada Cahya Putri? Saya, Pak. Ya, mungkin kelompoknya bisa memaparkan apa yang sudah dikerjakan. Baik, Pak. Saya di sini kelompoknya dari Cahya Putri. Oke. Saya akan memaparkan progres. Iya, siap, silakan. Ya, di sini kelompok saya membuat sebuah proyek citra yaitu pendeteksian masker otomatis. Di sini saya membuat dengan bahasa pemrograman Python dan di sini saya menggunakan metode cerdas Cascade Classifier. Oke. Oke, terus lanjutkan. Mungkin Nah, ada yang bisa di-sharing? Bagaimana? izin share screen, Pak. Oke. Ya, di situ wajah yang akan kita deteksi, objek wajah. Kita masukkan ke dalam data training, yaitu masukkan ke dalam folder P di sini, dan di sini saya memilahnya ke folder N untuk objek negatif yang tidak ingin kita deteksi. Nah, lalu di sini saya melakukan data training, yaitu dengan menggunakan aplikasi Cascade Trainer GUI. Nah, di sini untuk merubah gambar-gambar tersebut menjadi dalam bentuk pixel. Nantinya akan didapatkan berupa file XML yang dapat kita gunakan pada program. Nah, dan di sini untuk gerakannya program. Di sini saya panggil yang telah saya latih sebelumnya untuk pendeteksian. Jadi seperti itu. Dan untuk progres aplikasinya sendiri sudah dapat mendeteksi masker dan wajah, akan tetapi terdapat sedikit permasalahan, yaitu data-data pendeteksian kurang sensitif. Jadi seperti itu, Pak. Ini kalau sampai bisa membedakan mana yang memakai masker atau tidak itu berdasarkan apa? Berdasarkan Pakai di HR-nya itu bagaimana? Jadi di sini saya menggunakan dua dataset latih, yaitu pendeteksian masker sebagai objek utama, pendeteksian wajah sebagai deteksi utama, dan yang kedua adalah pendeteksian maskernya itu sendiri. Nah, jadi di sini data awalnya seperti apa? Awalnya, Pak. Data citranya seperti apa? Coba saya lihat tadi. Ini, Pak. Itu sebentar, pelan-pelan dulu. Ini citra wajah tanpa masker. Tanpa ya? masker. Oke, terus? Untuk data maskernya, ada sendiri? Iya, ada sendiri, Pak. Yang mana-mana? Wah, ini seharusnya masker, Pak. Ini hilang filenya. Nah, lo hilang gimana bisa ngolahin kok? Kemarin itu, Pak, kena hapus. Jadi seharusnya ini data masker. Jadi saya men-training dua data untuk pendeteksian dan digunakan di program. Jadi seperti itu. Dan untuk di OpenCV sendiri itu secara ringkasnya itu jika objek positif itu pendeteksinya menggunakan angka 1 dan jika 0 akan dideteksi menggunakan angka 0. Contohnya adalah seperti ini, Pak. Ini telah melalui pemrosesan jika face tidak ada dan masker tidak ada, maka akan muncul tulisan wajah tidak terdeteksi. Ini
kesimpulan Sek. akhirnya, Pak. Oke, sebentar. Itu datanya berarti nanti ada dua, ya. Iya, Ada data muka tanpa masker dan muka yang memakai masker, seperti itu. iya. Nah, dari data yang dipunyai, saya coba jangan langsung ke situ dulu. Langkah-langkah pengerjaannya bagaimana dari awal dulu. Jadi seperti ini, Pak. Pertama, kita mengambil gambar atau video secara real time. Ya, Ini, lalu kita mengubahnya menjadi gray agar lebih mudah dideteksi. di Jadi grayscale. seperti itu. Selanjutnya, di sini kita menggunakan fungsi dalam OpenCV Python. Yaitu ini yang pertama untuk mendeteksi wajahnya, jadi face cascade, detect multiscale, gray. Jadi seperti itu. Jadi face cascade Berarti yang output sebentar. Output dari face cascade detect multiscale itu outputnya apa hasilnya? outputnya dapat berupa ini langsung, Pak. Jadi outputnya berupa angka 0 atau 1 yang membuktikan bahwa objek tersebut ada atau identik atau tidak. Jadi seperti itu, Pak. Makanya besok kalau kamu jelaskan, kamu harus tahu fungsi detect multiscale itu apa isinya. Ada nggak dokumentasinya? Untuk jawaban CV sendiri ada, Pak. Nah, kira-kira coba saya pengen tahu detect multiscale itu di dokumentasinya bagaimana? Kamu buka dokumentasinya OpenCV mungkin. Jadi inputnya saya berupa apa, terus nanti menghasilkan output apa, ya. Coba ditulis di Google. Nah, jadi besok kalau kamu menjelaskan di saat presentasi, kamu jelaskan secara bertahap. Jadi ini apa? Jadi jangan langsung keluar ini. Setiap baris perintah itu inputnya apa, output yang dihasilkan apa. Ada nggak penjelasannya? Ini ada. Cascade classifier class for object detection. Inputnya berupa image ya, Iya, dalam bentuk array. dalam bentuk array pixel gitu. Minimum size detect object. Outputnya berupa apa ini? Outputnya Itu tuh, enggak dari penjelasannya itu loh. Kan ono itu. Nah, kamu dari baca itu apa yang kira-kira bisa disimpulkan? Itu kan sudah jelas di penjelasannya itu. iya, Pak. Ayo. Itu kan ada email parameternya lah. Kamu besok harus bisa menjelaskan ini. Jadi jangan hanya menggunakan saja. Misalkan inputnya berupa apa? Image. Image-nya berupa apa ya? Ini kan ada penjelasannya. Penjelasannya kan ya. Iya, Pak. Matrix of type CV containing an image where objects are detected. Nah, berarti ada suatu image input yang digunakan di mana nanti objeknya akan dicari di situ. Ada image, ada apa lagi tuh bawahnya? Objek ini vector of rectangle contain detector maybe partially outside of the original image. Oke, ini objek yang akan dicari dalam image. Scale faktornya flag minimum size, maximum size. The are written. Ini output dari metode ini apa? Output dari metodenya, Pak. Saya tanya kamu. Kita dapat mendeteksi wajah itu, Pak. Jadi kita dapat dalam video itu untuk keluar output terakhir, kita dapat mendeteksi wajah dan mengklasifikasikan bahwa di wajah tersebut ada masker atau tidak. Seperti itu, Pak. Secara ini loh. Kamu kalau saya suruh mengoutputkan hasilnya bisa apa enggak? Hasil akhirnya, Pak. Hasil dari perintah ini loh. Di-outputkan, divisualkan. Bisa saya coba mungkin, Pak. Ya. Jadi enggak sampai ke bawah gitu loh. Iya, Pak. Sebentar.
Seperti ini, Pak. Ini ada kotak-kotak putih ini apa? Itu kurang sensitif, Pak. Untuk data latih itunya kurang sensitif, Pak. Nah, iya. Coba maskermu kamu lepas sekarang. Seperti itu, Pak. Yuk, lepasin dulu. Biarin lepas dulu. Apa hasilnya? Oke deh, kamu matikan. Kamu tutup. Udah, baik, Pak. Saya kembali ke perintah tadi. Iya, Pak. Ke mana dokumentasinya? Ini. Jadi itu loh. Ini loh tulisannya. Detect object of different size, ya, sizes in the input image. Jadi mendeteksi keberadaan objek, ya, dalam suatu input citra, ya. Iya. Ya, objek yang terdeteksi akan dikembalikan dalam bentuk apa itu? As a list of rectangles. Tahu maksudnya? Dalam bentuk kotak itu, Pak. Soalnya Ya, dalam bentuk kotak. Jadi dalam bentuk, misalkan mudahnya kayak gini. Jadi metode ini. Jadi kamu punya contoh mulut, ya. Mulutnya itu objek yang mau dicari di dalam gambar wajah keseluruhan. Paham kan ya? paham, Pak. Nah, nanti dicari satu-satu pakai fiturnya HR, dicocokkan. Apabila nanti yang punya nilai kemiripan paling dekat, nah, objek yang terdeteksi di dalam image-nya itu kemudian akan di draw ulang atau digambar ulang sebagai suatu persegi 4, ya. Iya, Pak. Makanya di situ list itu kan daftar. Jadi mungkin objeknya bisa aja lebih dari satu yang terdeteksi. Jadi seperti di gambarmu itu tadi, kenapa kok munculnya banyak ini? Makanya harus tahu, paham. Kenapa kok enggak satu ya? Karena kamu ini loh, list of rectangles. Jadi enggak hanya satu, bisa banyak itu. Iya. List of rectangle. Bisa aja di sini salah. Bisa aja kamu pakai masker, tetapi karena terdeteksi objek yang lain, nah bisa saja dianggap tidak memakai masker, bisa aja seperti itu. Nah. Oke deh, kembali lagi ke source code-mu. Jadi ini kamu pahamkan dulu maksudnya apa. Jangan langsung kamu nemu misalkan source code, kamu copy, langsung kamu jalankan, oh ini bisa Pak, ini bisa. Kamu pahami satu persatu. Jadi yang lain, caranya apa? Satu persatu itu kamu lihat outputnya apa. Misalkan while true, mengatur frame. Ada dua ini, read, image, img sampai dengan capture.read. Kalau saya tanya, kenapa ini ada dua? Kok ada read? Read-nya itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk di bawah ini, Pak. Soalnya kan ada yang di flip. Oh iya. Kalau yang red enggak. Kalau yang red itu enggak di flip. Kalau yang IMG terus di flip di bawahnya. Jadi gambarnya dibalik gitu. Nah iya, kenapa harus read? Kok enggak IMG aja? Kira-kira saya tanya, kalau ada yang bertanya seperti itu, gimana kamu menjelaskan? Kena, makanya itu kamu pahami satu persatu. Ini baris pertama itu apa itu? Iya. Kenapa dua apa enggak satu? Nah, cara mana? Jangan teman kamu pasang, kamu nemu source code dipasang, oh bisa.
ditanyai penjelasannya nggak bisa. Ya. Iya, Pak. Jadi besok dipahami lagi, ya. Iya. Nanti kenapa? Makanya saya tanya, kok muncul sampai banyak? Kamu bingung juga jelaskan. Iya. Nah, itu kan mungkin bisa diperbaiki lagi itu kalau biar lebih akurat lagi. Ya, oke. Kamu pelajari dokumentasinya. Kalau bisa, apa? Jadi sebenarnya metode HR itu adalah metode yang paling mudah. Jadi sudah umum digunakan untuk mendeteksi, misalkan untuk deteksi wajah, ya, atau mendeteksi posisi mata di mana, hidung di mana, ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi di komen dulu, ditutup dulu biar tahu kenapa seperti ini. Apa yang berikutnya? Oh, kalau saya masukkan ini hasilnya bagaimana? Ini bagaimana? Seperti itu. Ya. Iya, baik, Pak. Ya sudah, oke. Oke, makasih, Oke, Pak. oke. Kemudian ada yang belum? Devi. Satu kelompok ini berapa orang? Ada yang 5, ada yang 4, Pak. Oke. Oke, ya kelompok yang lain siapa ini yang mau presentasi? Silakan. Silakan, kelompok yang lain. Ada? Ayo. Octavian. Octavian sudah ya? Izin Iya, Pak. mempresentasikan, Pak. Iya, weh. Jadi kita itu kemarin kan proyeknya buat itu, Pak, buat sebuah sistem absensi atau daftar kehadiran dan mendeteksi wajah, Pak. Jadi kita itu sudah nyari kayak semacam referensi maupun metode-metode yang digunakan baik di YouTube maupun di platform lainnya, Pak. Jadi kami itu sudah membuat izin share screen ya, Pak. Iya, silakan share screen aja. Silakan, ayo. Nggak usah takut ya. Kita sudah membuat untuk merekam wajahnya, terus untuk ini proyeknya mengenai apa? Tadi saya semacam kayak absensi atau kehadiran gitu. Oh, absensi berdasarkan apa? Berdasarkan wajah, Pak. Wajah manusia. Oh, berarti berarti ini wajah si A dikenali, si Iya, B Pak. bukan. Ya, terus. Lanjut. Gimana prosesnya? Ini kami nih sudah buat, Pak, bisa mengambil merekam data wajahnya nih. Di sini ada sudah untuk menyimpan, lalu di training nanti dalam bentuk XML outputnya. Kemudian untuk pengenalannya ini kami ada masalah sebenarnya, Pak. Oh, kamu pakai HR ini, Pak? Iya, Pak. Oh iya. Ini agak untuk pendeteksiannya itu masih kurang sensitif, Pak. Coba dijalankan. Ini pakai apa? MATLAB apa Python? Pakai Python, Pak. Ya, itu kan hampir sama yang temanmu kasusnya itu. Iya, Pak. Nah ini, Pak, masih ada error-error. Iya. Apa kok error ngono? Rek, wajahmu kok nggak pas ngono iki? Iya itu, Pak. Scale faktornya buat frame-nya itu nanti masih mau diperbaiki. Nah, masalahnya ini gini, Pak. Kami itu rencananya masih untuk data-data yang ada di folder ini rencananya ingin dibuat biar lebih enak gitu. Ingin disimpan di kayak semacam database kayak MySQL seperti itu, Pak. Ini kan soalnya gini, untuk pengenalannya itu namanya itu yang tercantum itu masih diinputkan manual di sini, Pak.
Oh Iya, gitu. Pak. Iya. Ya minimal enggak apa-apa lah, sepenting jalan dulu lah. Tapi ya Mak, nanti sepertinya ya kamu udah ada source code-nya ya. Iya, Pak. Pengenalan wajahnya ya kok kurang pas. Ya oke wes lah. Nanti kamu pelajari ya tugasnya, bukan kok saya misalkan kalau ditanya pas ujian enggak bisa jawab lah, nilainya jelek. Iya, walaupun Baik, programmu Pak. bagus. Ya wes, saya rasa cukup. Kelompok yang lain silakan. Ada yang lain? Ini kan baru berapa ini? 2-3 kelompok ya. Coba yang lain dulu. Tegar mungkin. Kelompoknya Iya, Pak. Tegar. Ya, siapa yang mewakili? Boleh siapa? Saya Ayo. sendiri, Pak. Oke, silakan. Ayo, ojo izin lah. Ini kelompok kami menggunakan buat matangan buah naga, gunakan metode linear diskriminan analisis. Nah, untuk progres dari kelompok kami itu kemarin sudah menyiapkan data untuk buah naga yang busuk. Katanya Bu Fani suruh mengganti. Soalnya dari data itu datanya itu kayak fotonya itu terlalu kecil, Pak. Sebenarnya. Coba di sharing lah datanya seperti apa sih? Tapi sekarang sudah diperbaiki. Nah, iya, bisa di sharing enggak datanya? Di share screen gitu. Iya, di share screen dong. Ini kondisinya apa? Matang apa busuk ini, Rek? Kalau yang ditampilkan ini yang busuk. Ini yang busuk lah, yang matang belum cari. Ya sudah ada di Bu Fani katanya mau dikirim gitu. Pas bimbingan Bu Fani. Untuk progresnya masih sampai situ, Pak. Soalnya masih belum paham sama metodenya itu. Oke. Berarti ini masih belum langkah, baru datanya masih belum ini ya, berarti ya? Iya, Pak. Nah, oke deh. Nanti agak cepat ya. Kira-kira saya tanya dulu, rencananya setelah data ini didapatkan, kamu apakan? Mau mencari nilainya, Pak. Metode. Cari apa? Mau cari nilainya itu. Nilainya apa? Warna. Ya, nilai warnanya RGB. Nilai warnanya RGB. Ya. Terus selain warna ada lagi? Mau udah, Pak. Cuman ngambil red, green, blue itu. Teksturnya sama apa enggak? Teksturnya dari buah naga matang, belum matang sama busuk itu beda-beda, Pak. Ya, kalau apel juga. Tapi kita lebih fokusnya ke cuman warna. Nah iya, kalau kamu hanya warna, sekarang kamu bedakannya gimana gitu loh. Cukup apa enggak gitu loh. Jangan nanya. Kalau enggak cukup, kamu tambahi misalkan yang bisa membeda. Warna itu belum tentu, misalkan antara yang busuk ya, yang kamu kalau warna yang sini sama buah naga yang matang itu hampir sama. Seperti itu. Di beberapa bagian itu hampir sama. Jadi kemungkinan kesalahan dalam pengenalan juga tinggi. Makanya tidak cukup hanya menggunakan warna. Ya. Minimal kamu tambahi, kalau misalkan dari teksturnya juga berbeda, ya berarti bisa membedakan, dilihat teksturnya juga. Sebentar, saya ada contoh enggak ya? Bentar.
Oke deh, cukup deh. Stop. Kamu, ntar saya carikan. Lihat contoh yang buah naga. Ya, jadi di buah naga itu ada buah naga yang mentah seperti ini. Kemudian ada yang setengah matang dan buah naga yang matang. Ini cuma 3. Ya, kebetulan di sini dilihat komponen dari HSV-nya, dari warna tetapi bukan RGB, yaitu dilihat HSV-nya. Jadi hue, saturation, dan value-nya. Setelah diolah seperti ini. Ya. Kemudian dari fitur, ini ada 4 ya, mentah, setengah matang. Ini apa ini? Ya, matang sama sangat matang sekali ya. Ini dari fitur RGB-nya seperti ini. Ya. Nah, dari itu misalnya kita mau pakai fitur RGB, ya. Apakah semua fitur itu sekarang dari fitur RGB itu kamu mau ambil apanya? Nilai apa? Nilai warnanya. Soalnya kan yang menurut kelompok kami itu yang buah naga matang terus setengah matang sama mentah sama itu kan beda warnanya. Kalau matang sama busuk itu merahnya kan merah matang itu kayak merah banget. Kalau di busuk itu kan anggapannya kayak ada hitam-hitamnya. Nilai warna itu nanti dalam bentuk apa? Angka, Pak. Kayak Iya tahu angka. Cuma itu angka itu menunjukkan apa? Apanya? Kira-kira. Jadi angka menunjukkan apa? Angka nanti itu bisa Ayo. Yo, apa angkanya? Berupa apa? Nah, kamu belum mencari, kalau cuma angka-angka atau angka apa, gimana ngolahnya? Ya. Kira-kira angka apa? Ayo. Mungkin anggotanya bisa membantu. Nah, kami ini sudah mau menjelang ini belum berprogres. Nah, nanti kalau ujian bagaimana? Saya rasa kalau buah naga, kamu sebenarnya tidak usah nunggu Bu Fani, bisa cari. Beli aja beberapa itulah ya di pasaran itu biar cepat. Kemudian difoto, tapi fotonya pastikan pencahayaannya sama. Ini lumennya harus sama. Kira-kira pakai apa? Pembimbingmu siapa? Bu Fani? Iya, Pak. Bu Fani. Nah, kamu sudah berapa kali konsultasi? Untuk konsultasi sendiri itu masih 2 kali pada saat kuliahnya Bu Fani. Bu Fani itu ditanya. Nah, makanya harus jangan nunggu kuliahnya, Kak. Mari-mari kowe. Seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kamu lihat ya, kalau di sini saya cerita sedikit aja. Nanti kamu harus tanya lebih detail ke Bu Fani. Jadi dari buah naga itu kamu ambil nilai RGB-nya. RGB-nya berupa apa? Jadi komponen R-nya kamu ambil, misalkan diambil nilai variannya. Kenapa enggak saya ambil min-nya? Karena kalau saya ambil min-nya, bisa saja gambar yang berbeda memiliki nilai rata-rata yang sama. Makanya jangan dilihat min-nya aja. Nah, dilihat variannya. Kemudian kamu lihat, ini contoh ada fitur warna red untuk 4 buah naga. Jadi ada yang buah naga yang
yang mentah, yang setengah matang, yang matang, sama yang mungkin yang matang sekali ya. Kan kalau saya sejajarkan di sini ya nilainya, ini kita lihat bahwa antar buah naga itu di sini nilainya saling berhimpitan atau saling overlapping ya di sini. Ini saling overlapping. Jadi kalau ini adalah saling overlapping, berarti sangat sulit untuk kalau membedakan antara buah naga yang masih mentah, masih setengah matang, matang atau sangat matang sekali, sangat sulit karena nilainya hampir sama. Jadi kalau kita lihat fitur red di sini juga tidak terlalu membantu di sini, tidak terlalu berguna. Sehingga fitur warna red bisa kita abaikan. Sekarang kita lihat fitur warna blue. Nah, ketika blue dipakai ternyata sama nilainya. Ya. Ternyata nilainya sama, saling berhimpitan seperti ini, ya. Sekarang kita lihat fitur warna green. Nah, kalau Anda perhatikan fitur warna green ini perbedaannya lumayan agak jauh, ya. Sehingga kalau kita lihat dari ketiga komponen warna itu, RGB-nya itu, kita cukup menggunakan komponen warna dari green saja. Yang lainnya bisa diabaikan. Ya. Jadi tidak semata-mata Anda pakai RGB semuanya dipakai, tidak seperti itu kan ya. Dilihat efektif tidak memakai semuanya. Jangan-jangan kalau dipakai semuanya nanti akurasinya menurun. Ya. Kemudian selain warna, di sini kebetulan juga menggunakan fitur tekstur ya. Nah, kebetulan teksturnya memakai GLCM, Gray Level Cooccurrence Metric. Jadi nanti silakan Anda, banyak teman Anda yang sudah memakai GLCM, silakan bertanya nanti bagaimana sih cara menggunakan fitur GLCM. Di fitur GLCM apa itu juga bermacam-macam derajatnya. Makanya perlu Anda visualisasikan sehingga nanti bisa dipilih fitur GLCM mana yang pas ya. Ada nggak yang overlapping, ada nggak yang jaraknya jauh ya, itu harus dipilih ya. Baru nanti setelah ketemu semua fiturnya baik dari warna maupun tekstur, baru kemudian Anda klasifikasikan ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tegar? Mungkin sudah cukup. Ya, nanti banyak diskusi sama Bu Fani ya. Kalau kamu Ya, diam Pak. aja ya Bu Fani diem, itu loh. Ya. Masanya sudah mau mendekati, progresmu masih kurang ya. Nah, oke deh, saya rasa cukup. Presentasi lagi. Silakan. Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya rasa sebelum kuliah ini kita akhiri. Jadi saya harapkan nanti Anda jadi kalau besok pas waktu presentasi jangan hanya modelnya one man show ya, jangan hanya satu orang saja yang presentasi. Karena nanti penilaiannya tetap dilakukan secara individu ya. Yang kedua, terus jika Anda usahakan Anda pelajari baris demi baris perintah yang Anda tulis ya dari source code-nya. Jadi jangan hanya Anda kopas, Anda jelaskan ini sudah bisa mendeteksi wajah atau belum, tapi ketika Anda ditanya satu persatu parameternya, Anda tidak paham ya. Nanti ditanya inputnya apa tidak paham, output yang dihasilkan apa juga tidak paham ya. Jadi kalau tidak paham seperti itu nanti jelas penilaiannya juga akan berkurang ya. Dan saran saya yang selanjutnya, jika ada Anda kesulitan, silakan Anda diskusikan atau Anda konsultasikan secara lebih intens kepada pembimbing ya. Entah Anda nanti bertemu langsung secara luring ataupun secara
daring. Ya, sering-sering aja ya. Karena semakin Anda sering berdiskusi dengan pembimbing, insya Allah nanti kalau di saat ujian, biasanya dari pembimbing bisa banyak membantu. Karena apa? Karena kalau sudah Anda sering diskusi, berarti minimal pembimbing Anda tahu mengenai progress report Anda, tahu sejauh mana kemampuan Anda. Ya. Tapi kalau Anda tidak pernah diskusi sama pembimbing, ya gimana pembimbing mau istilahnya membela Anda ya? Ya malah ujung-ujungnya nanti bisa saja pembimbingnya bertanya karena nggak ngerti apa yang Anda kerjakan, benar atau tidak juga tidak tahu. Ya, mungkin masih ada waktu kurang lebih 2-3 minggu, silakan dimanfaatkan dengan baik dan semaksimal mungkin. Oke, sebelum diakhiri ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya pada kuliah pengganti pada Sabtu pagi ini. Saya ucapkan alhamdulillah dan saya tutup kuliah ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak.